Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Insya Ramadan imanan wa ihtisaban ghufranahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada henti-hentinya senantiasa Allah berikan kepada kita. Maka seyogyanya kita bersyukur, ya, hadap kepada Allah, senantiasa bersyukur. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau mencoba mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu menghinggakannya. Maka syukur ini menjadi amalan harian, ya, bahkan setiap waktu. Syukur dengan hati, meyakini seluruh nikmat berasal dari Allah. Syukur bilisan dengan memuji Allah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dan syukur bil jawari, menggunakan nikmat, mentasawufkan nikmat yang Allah berikan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh syariat, amalan-amalan yang diperintahkan pada hakikatnya bermuara pada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menggantungkan seluruh harapan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rusuki wa yahya wa mamatillahi rabbil alamin. Dan kita meridhoi seluruh yang Allah takdirkan raditu billahi rabba wa bil islami wa Muhammadin nabiyyi wa rasul. Dan hari ini sudah memasuki bulan Ramadan di hari ke-20, artinya paruh kedua telah kita lalui. Semoga rangkaian ibadah Ramadan yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampukan untuk menyelesaikan sampai akhir bulan Ramadan tahun ini, dan berharap, ya, la'allakum tattaqun, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau dari yaumil qiyamah, para santri dan yang bisa hadir pada taklim pagi hari ini. Kita akan lanjutkan Ramadan, bulan ilmu. Ramadan, bulan ilmu, yang kita ambil sebagai tema pembahasan sampai pada lezatnya ilmu. Apa? Lezatnya ilmu. Enak itu biasa, ya. Lezat berarti istimewa, ya.
ada yang bisa menggambarkan enaknya makanan dan bedanya dengan lezatnya makanan. Durian enak gitu ya. Yang lezat durian yang apa? Yang montong ya. Durian yang lebih mahal lagi. Jadi suka-suka ada enak dan lezat. Ilmu ini beliau Syekh Zarnus kemudian membuat pembahasan lezatnya ilmu. Wadzalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amala bihi qalla ma yarghabu fi ma indan nas. Beliau menjelaskan barang siapa telah menemukan lezatnya ilmu. Sudah menemukan belum? Taklim ini semangat atau malas? Pelajaran-pelajaran guru-guru yang ada, jadwal yang sudah ditetapkan, malas atau semangat? Antum tanya kepada hati antum ini nyari apa? Ya Evan. Dari Tangerang ke Lampung ini nyari apa? Mana rezeki? Nyari apa lagi? Betul-betul sudah menemukan ladzatal ilmi atau belum? Belum. Maknanya dari ma'rifatullah kemarin yang diuji itu belum, sebab ada hubung kait ya. Kalau cinta ingin mengenal dan sampai pada pemahaman mendalam dan merasakan karena dibalas oleh Allah, ya Revan, Allah, antum ingin kenal Allah, ma'rifatullah, sampai pada makom mahabbatullah, mencintai Allah, antum akan mempelajari siapa Allah, ya, apa yang membuat Allah murka, dihindari, apa yang membuat Allah cinta, dikejar dalam hidup ini, perintah-perintahnya diindahkan, larangannya ditinggalkan, sampai kemudian Allah mencintai kita, mencintai Revan sebagai contoh, maka ridho dengan kecintaan yang berbalas itu kemudian Allah memberikan kelezatan manisnya iman. Manisnya iman bisa diwujudkan dengan lezatnya dalam mencari ilmu iman, kan begitu. Nanti balik-balik semuanya bermuara pada ilmu. Bisa merasakan manisnya iman, bisa tahu ya, ma'rifatullah, mahabbatullah itu kan pasti karena ilmu. Tidak ada kebaikan ini semuanya berasal dari pemahaman kita terhadap ilmu. Jadi kalau sudah diberikan pemahaman, pengetahuan, ilmu, berikutnya mohon diberikan oleh Allah pemahaman untuk mengamalkan ilmu dan lezat ilmu. Lezatnya ilmu itu juga boleh antum mintakan. Jadi dengan ilmu itu bahagia. Orang bahagia dengan motor ya abi-abi, dengan segala bentuk modif-modif ya. Orang bahagia dengan mungkin punya cewek yang cantik, yang kaya. Kita cukup bahagia ridho Allah dengan ilmu, lezatnya menuntut ilmu. Jadi seperti menemukan harta yang paling berharga. Ya, nah ini tergantung cara pandang hidup, memahami hidup, makna hidup, konsep ilmu, konsep perjuangan, ini harus jelas. Hidup ini itu apa? Hidup sekedar hidup mengikuti perilaku hewan, ya. Dan manusia dikatakan manusia dua, ilmu wal adab. Bagaimana adabnya sebagai puncak, dan untuk memiliki adab yang baik, dia harus mempelajari ilmu. Atau kalau dengan adab, maka antum akan dimudahkan Allah memperoleh ilmu. Saling terkait, ya. Hanya menjadi penilaian ya berarti kalau ilmunya banyak sampai profesor sekalipun, tapi tak beradab, itu seperti tidak ada artinya, bahkan terbalik. Parah ya, ilmunya sudah profesor, tapi adabnya nggak ada. Orang lebih menghukum, sanksi moralnya lebih.
Atau ini lulusan pondok RIP, ini lulusan pondok ini, kok adabnya kayak gitu? Orang akan lebih menuntut. Pondok mana? Ya, sekolahnya apa? Begitu. Ya, oleh karena itu hidup ini perjuangan, hidup ini amanah, hidup ini pengabdian, hikmah. Oleh karena itu hidup cuma sekali ini harus hidup yang memberi arti atau bermanfaat. Hidup kita itu dirasakan eksistensi kita itu maslahat lil ummah. Kalau kita meninggal akan terjadi keguncangan di daerah itu, akan terjadi bala sampai pada itu ya, karena tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar. Redup dakwah di situ. Alhamdulillah ladzatul ilmi wal amal bihi qallama yarghabu fi ma indan nas. Beliau katakan Syekh Zarnus, barang siapa telah menemukan lezatnya ilmu dan pengamalannya loh, maka kecil sekali kesukaannya terhadap apa yang ada yarghabu nas di tangan manusia. Kecil sekali Mbak Ida pengen yang ada di tangan akhwat lain, manusia yang mendekati kan sesama akhwat, nggak pengen gitu. Ya, nggak mesti harus sarjana ya Mbak Ida, nggak mesti. Ilmu terus dicari, bukan secari kertas, tapi terus menuntut ilmu. Tolabul jamiah apa tolabul ilmi yang betul? Ya Bayu. Tolabul jamiah berarti kuliah, atau tolabul ilmi yang diperintah Nabi? Tolabul ilmi, bisa jadi ilmu yang dicari itu ada di kampus, bisa jadi tidak. Tapi kalau sudah tolabul ilmi, pasti akan berpikir di mana ilmu disampaikan, itu yang akan dicari. Jadi pembelajar sejati itu begitu, paham. Nggak harus selalu dihubungkan dengan ijazah. Hadirin Allah, kemudian beliau tambahkan lezatnya ilmu. Ansyadana Syekhul Imam Al-Ajallu Al-Ustad Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail Safarul Ansoriyu imla'an li Abi Hanifah rahmatullahi alaihi. Syekh Imam yang mulia Al-Ustad penegak agama Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansori mendendangkan kami syair gubahan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Syairnya apa? Man talabal ilma lil ma'ad. Barang siapa menuntut ilmu demi akhirat, faza bifadli minar rasyad, maka berbahagialah dengan keunggulan dari ar-rasyad, tentunya Allah yang memberi petunjuk. Faya lihusrani talibihi, betapa rugi penuntut ilmu linaili fadlin minal ibad, demi sesuatu dari orang sesamamu. Beliau lanjutkan, Allahumma inna idza talabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar wa tanfidhil haqqi wa izazid din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihi al amru bil ma'ruf wan nahya anil munkar. Oh ya, kata beliau, kecuali jika mencari posisi dilakukan untuk amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama, bukan untuk kepentingan hawa nafsu atau diri sendiri, maka diperbolehkan sebatas telah dapat beramar ma'ruf nahi munkar.
wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dzalik fa innahu yata'allamul ilma bi jahdi katsirin fala yasrifuhu ila dunya al-haqirati al-qalilati faniyah. Penuntut ilmu, santri perhatikan, hendaklah antum memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mengingat ia telah belajar dengan susah payah, maka jangan sampai membelokkan ilmunya tersebut demi kepentingan dunia yang hina, kecil lagi fana. Hiya dunya, ada syair lagi, hiya dunya aqilu minal qalil wa asyiquha adallu minal dalil tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Syair berikut ini kata beliau, dunia itu kecil, amatlah sedikit, pecintanya terhina, nan hina dina, sihir dunia membuat bangsa tuli dan buta, tukmi buta, fahum musahayyiruna bila dalil, mereka bingung, tidak tahu jalan mau kemana. Ini kalau para pemburu dunia ini, ya, dalam syair ini terang benderang, dunia ini kecil. Bahkan ada quote perkataan hikmah, haus, ya, lapar, puasa, sejak kapan? Terbit matahari sampai tenggelam maghrib. Ternyata ya, kita siapkan satu gelas air pun sudah sembuh, ya. Satu gelas air mungkin ada yang es buah atau apa, sembuh, hilang hausnya. Makan juga satu piring, hilang laparnya. Maka seperti itulah, ya, nikmat dunia yang sedikit, ya, dibandingkan kekekalan keabadian di akhirat. Ada rumah pantangan sekarang. Setelah lezatnya ilmu, beliau Imam Zarnuzi memberikan pantangan, poin pembahasan pantangan orang berilmu nih. Di awal-awal saya sampaikan banyak orang menuntut ilmu tapi tidak memiliki thariqah, tidak paham cara. Banyak orang mencari ilmu tidak paham cara mencari ilmu yang supaya ilmunya apa? Barokah, supaya ilmunya nafi. Maka beliau kemudian jelaskan di sini pada poin D, pantangan. Ya Allah, orang mencari ilmu ada pantangannya. Artinya harus dihindari oleh para santri dan seluruh pencari ilmu. Beliau menerangkan wa yanbaghi li ahli ilmi an la yudhilla nafsahu bitam'i fi ghairil mat'am wa yahtariza amma fihi madzallatul ilmi wa ahli. Kata beliau, orang berilmu, tulis santri, orang berilmu hendaklah tidak mencemparkan dirinya. Orang berilmu hendaklah tidak mencemparkan dirinya dengan sifat tamak. Toma, apa itu? Rakus. Terhadap sesuatu yang enggak sepantas-pantasnya. Apa yang dirakuskan manusia ini? Harta. Kerja terus, Allah diabaikan. Ramadan enggak ada bedanya. Makan terus, seluruhnya dikumpul-kumpulkan untuk dimakan, rakus. Ya, tamak. Ini penuntut ilmu enggak pantas punya apa? Atau dilarang oleh beliau, pantangan, rakus. Kemudian juga penuntut ilmu dan hendaknya pula menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan ilmu. Jadi kalau pulang kuliah S1 Abi Rusdi dapat ilmu alim, dapat gelar sarjana tafsir, kawannya yang lulus SMA bekerja jadi TKI, 5 tahun kemudian, ya kalau lulus 5 tahun, kalau 6 tahun, 6 tahun berarti kawannya yang pulang dari TKI sudah punya rumah, punya mobil. Apa ini? Pajero, mobil apa? Abu Rusdi hanya punya ilmu. Tuh.
Maka tidak boleh kemudian dibandingkan, dan ilmu itu lebih mulia daripada harta. Maka luar biasa kalau orang itu kita lihat dia kuliah terus sampai strata 3, kemudian dia bisa juga membangun ekonomi. Itu orang yang diberikan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, dan seperti itulah Allah memberikan fadilah kelebihan kepada orang yang Allah kehendaki. Dia diberi ilmu, alim, lebih lengkap lagi abid juga, dia ahli amal ibadahnya, pengamalan selain yang wajib juga maksimal, dan kemudian dia juga aghnia, diberikan harta. Kalau diberikan itu berarti bagaimana? Manusianya lebih pada posisi apa? Menerima karunia, bukan dia yang kuasa mengupayakan, memastikan untuk kemudian bisa dia menjadi kaya. Enggak. Ilmu, kemuliaan, harta adalah karunia. Jungkir balik dia bekerja. Ada nggak teman kuliah apa atau Mbak Ayu? Duit, juga suke-suke, cuma gitu aja. Kapan dihinteri duit gitu. Ketemu dia bisnis ini, duit ini, proyek ini, ya gitu-gitu aja. Malah kadang-kadang kalau Allah mau memberikan hukuman istidraj, kalau dia abai dari hak-hak harta, musibah, habis lagi, dari nol lagi, bangkrut lagi. Kita tidak main-main ya dalam hidup ini, jangan gambling, memberikan sesuatu, mengambil pilihan yang mengandung resiko. Kita nggak bisa kembali lagi ke masa itu. Kalau sudah kita isi hanya urusan dunia, apa pakai planning? Ya masih muda ini, banyak-banyak yang cari duit. Nanti kalau tua tobat, banyak-banyak ini ibadah. Ya kalau sampai tua dan kalau bisa jadi kaya, siapa yang menjamin? Maka orang yang mengejar akhirat pasti dunianya mengikuti. Tapi orang yang mengejar dunia belum tentu dunianya dapat, dan pasti akhirat tidak ikut. Ada yang jamin langsung sukses kaya, ngejar dunia? Tidak ada jaminan, apalagi urusan akhirat. Ya bersih, jadi jangan nanti kecil hati di lebaran nih. Harus dia di mana ini? Udah sarjana belum? Katakanlah udah 5 tahun kayak udah dilantik sarjana, udah bekerja. Sana sini ngelencer, udah mending ngelencer. Apa itu arti ngelencer? Jadi ngelencer itu dari satu rumah ke bahasa Indonesia apa? Mbak Eda, wong Jawa ini, ngelencer bahasa Indonesianya apa? Jalan-jalan, enggak juga. Khusus bahasa Jawa ini paling lengkap kosakata. Ngelencer itu ya khusus lebaran. Ya. Jadi dari satu rumah sebelah kanan terus sampai kuburan, balik lagi. Didatangi semua itu melencer. Pertanyaannya sama, sekarang kerja di mana? Sudah menikah belum? Kok akhirnya cuma jakil? Jalan sikil. Ya. Yang kawannya tadi yang TKI tadi bawa Pajero Sport. Pas hujan pula gerimis, dicipratin ambil itu. Ya, ada jalan berlubang. Cerat gitu. Aduh, selesai. Itulah dunia bisa terhinakan karena manusia memandangnya harta, memandangnya kedudukan, tidak memandang kemuliaan dari sisi ilmu. Nah, yang dicari, karena kita sudah paham, punya akal, Allah memuliakan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu, ya, nggak pantas merantau sekolah dari dulu atau merantau cari duit, kok pulang kampung masih miskin. Aduh, biar itu nyari apa sih? Nyari duit, ya rugi, ya, duit nggak seberapa. Kita nyari ilmu, di orang alim. Kalau cuman mondok anak-anak ini dipaksa mondok sama bapak ibunya, di sini diketatin, gurunya perhatian penuh full, jadi ustadz, ya wajar-wajar saja. Memang begitulah. Ibaratnya diproses, diproduksi menjadi ustadz. Tapi kalau Abi ini, wah,
niatnya dari awalnya tidak ingin menjadi ustaz, tapi jadinya bang kumis dan geng motor, ngeri jadinya. Nah ini nggak tahu gitu, bisa jadi begitu. Namun Ramadan deh, momen menahan diri, seluruh yang tidak sejalan dengan ketentuan agama itu dibuang. Esensi Ramadan adalah menahan diri. Cukup bahagia dengan mendapatkan jaminan dan ridho Allah. Tidak penting apa ini penilaian makhluk. Loh, kan jadinya riya. Kan jadinya apa? Beramal atas pertimbangan manusia. Enggak, cukup Allah saja, selesai. Gitu. Dan pernah disampaikan apakah Allah itu terhadap kita, status kita di hadapan Allah itu apa? Ridho, murka? Ini kita tidak pernah tahu kepastian itu. Dicek, di scan, update status hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang fasik. Ya, hamba Allah apa? Jelas. Nah, mondok dari Tulang Bawang ke Metro harus jelas manfaatnya untuk din, untuk agama ini. Kemudian pantangannya lagi wayakunu, tadi nggak boleh apa? Tamak. Kemudian apa? Hendaklah orang yang alim menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan ilmu. Gadang nggak karuan. Ya, kongko misalnya, kumpul-kumpul seperlunya. Tak baik ya, kecuali di masjid apa ini full tilawah ya, saling setor-setoran sampai malam ya. Tapi kalau hanya ngobrol-ngobrol di mana, di tempat setelah ngabuburit, setelah buka puasa, enggak, itu bukan kemuliaan ya. Seorang penuntut ilmu harus menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan ilmu. Ilmu dipelajari, orang yang mendapat ilmu, maka dikatakan orang alim, terikut gitu loh. Terikut pribadinya gurunya, boleh atau mau dihinakan pribadi gurunya. Tapi biasanya ilmu yang ada pada gurunya itu dijaga oleh Allah, ya. Maka ilmu itu menjaga orangnya. Pisahkan kemanusiaan, kehilapan gurumu, kelemahan gurumu, pisahkan. Atau pengamalan guru dari ilmu yang dikuasai gurumu lemah, tapi ilmunya luas. Di sini kita disuruh menghormati ilmu, kebenaran ilmunya, ngikut kepada guru. Bahkan khidmah itu sampai harus menolong guru, menolong keluarga guru. Itu untuk mendapatkan barokah ya. Al ilmu bil ta'allum wal barokah bil khidmah. Apa artinya? Al ilmu bi ta'allum wal barokah bil khidmah. Kasih contoh. Di pondokmu ada khidmah apa? Jawab keras. Yang paman tanya kemarin. Pagi antum menjadi kismul aman, dari bagian keamanan, sering menghukum santri yang melanggar. Apa bentuk pelanggarannya? Melanggar apa? Hukumannya kota. Melanggar apa? Kabur. Ribut-ribut, berantem, ada juga. Ngambil jajan temannya, ada juga. Sama aja itu. Kalau hikmah di pondokmu ada apa? Roan apa? Beberes apa? Pagi beres pondok, nyapu, nyuci sendiri. Nah, gosok nggak boleh ya. Masak nggak, kecuali yang haris. Ada haris dapur, ada haris keamanan, tergantung pondoknya ya. Ada pembagian dua, ada haris jaga dapur, ada haris keamanan. Kalau keamanan jam berapa jadi satpam?
malam nggak tidur, jaga di pos. Ya santri, khidmah kepada pondok supaya terus berjalan. Ada satpam, antum jadi satpam di jadwal. Itulah biasanya yang kemudian membuat ilmunya manfaat, bukan hanya sekedar seperti orang dagang, bayar, kemudian gurunya diatur, tidak membawa kepada penanaman adab untuk kemudian terbangun karakter disiplin sebagai santri yang siap guna, ya, santri siap guna. Baik, wa yakunu mutawaddian wa tawaddu baina takabburi wal mazalah wal ifatu kadzalik wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Hendaklah bersikap tawadu, ya santri. Bangun. Din. Santri harus bersikap tawadu, yang hafalannya banyak, tak perlu sombongkan diri, tak perlu selfie terus. Ya, yang bisa menjawab ujian, mana taruh? Loh. Enggak ada. 100. Ya Rizky, tidak perlu sombong. Kamu nilai kecil, ya. Bersikap tawadu, yaitu sikap tengah antara angkuh dan hina. Tapi pula santri ini harus ditegaskan, tidak perlu minder kepada orang-orang yang di luar sana yang kaya. Biasa saja, mulia kita di hadapan Allah dengan ilmu. Kita tidak perlu menghina-hinakan diri kita. Santri harus tegak badan. Rumah mungkin marbot, rumah mungkin kontrak, tapi antum a'launa in kuntum mu'minin. Tegas tuh. Kalau nanti Allah uji antum dengan kemiskinan karena antum memilih jalan dakwah, antum tinggi di hadapan Allah asal antum beriman. Iman itulah yang paling mahal, tidak bisa dijual beli. Kalau takdirnya orang tuamu tidak kaya, menurunkan kemiskinan kepadamu, tapi kamu harus kaya iman, ya, kaya ilmu, menjadi pejuang. Dan memang tidak semuanya Allah berikan kepada seseorang itu secara lengkap. Di awal tadi disampaikan, ada orang yang diberi harta, ada yang diberi ilmu, ada yang dimudahkan beramal, bahkan amal-amal sunnah pun ada yang senangannya tilawah, ada yang senangannya saum sunnah, ada yang senangannya taklim ilmu, berbeda-beda. Maka pilihlah kunci surgamu, amalan andalanmu masuk surga dengan kunci yang mana, amalan yang mana. Di sini disuruh tengah-tengah, tidak pula angkuh, tidak pula hina. Kalau jadinya kaya, tak pula jadi angkuh. Kalau jadi hidupnya nanti hina, tidak perlu rendah diri. Miskin, tidak perlu merasa hina. Kemudian juga sikap ifah. Apa itu ifah? Ifah itu menjaga diri dari meminta-minta. Kalau ada undangan bukber, undangan bagi-bagi ini, ikut. Pas giliran kerjaan, malas. Ya ada orang begitu, ya. Pas enak-enak ikut, pas piket bersama masjid nggak ikut. Ya, memelihara diri dari sikap yang apa? Jawanya, Mbak, ini lu apa? Nyadong, ya, tangan di bawah jelek kan? Tangan di atas lebih baik. Maka kalau bisa memberi di bulan Ramadan ini kebahagiaan daripada dikasih abang ini bingkisan, ya. Mulia mana? Mulia yang memberi. Mental kaya kan memberi, ya. Kemarin kemudian sudah tergambar bahwa ya serap kiai dulu itu serap kaya, jadi santrinya bisa diberi makan, itu yang lebih lebih apa? Lebih keramat gitu, kiai itu. Jadi kalau santri yang bandel dalam majelis taklim ini, Gus Koyum bilang kupingnya itu gak denger, padahal ada di ruangan, karena santri itu nakal, buat masalah, ya, gurunya tidak ridho, sampai bisa keramat begitu seorang guru itu. Ternyata gurunya juga, kiainya juga memberi makan gitu.
Ya. Dan semua itu dapat dipelajari dari kitab-kitab akhlak. Ansyadani Syekh Imam Al-Ustad Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtari Syi'ran li nafsi. Di foto biar tahu ini apa. Nanti nyariin yang biasa. Syekh Imam Ustad Ruknuddin yang terkenal dengan sebutan sastrawan pilihan mendendangkan syair gubaan beliau sendiri kepada kami. Syair lagi nih. Inna tawaddu'i min hisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amis saqi am kaifa yuhtamu umruhu au ruhuhu yauman nawamu mutasafilun au murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun lahu mahsusatun fatu janni bain banha wattaqi. Akhirnya artinya sungguh tata krama adalah sifat orang bertakwa. Inna tawa doa min hisalin muttaqi. Jadi orang bertakwa itu melekat padanya hiasannya apa? Tawadu. Orang bertakwa itu tawadu sifatnya. Ia pun membumbung tinggi dengan sifat ini. Ajaib sekali orang yang tidak tahu kondisi sendiri, bahagiakah nanti atau celaka diri? Tanya begitu, nggak ngerti, nggak sadar diri. Ya, bagaimanakah pungkasan umurnya? Umurnya tuanya apa? Pungkasan umurnya itu saat tercabut nyawanya di hari kematian, ia terjatuh atau mulia. Kebesaran itu sifat khusus baginya, maka hindarilah dan bertakwalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu li ashabihi adimu imakum wasi'u akmamakum. Berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kepada para sahabat beliau, besarkanlah putaran sorbanmu dan longgarkanlah lengan bajumu. Wa inna ma qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Justru demikianlah beliau menganjurkan agar ilmu dan orang alim tidak lagi dipandang remeh. Biasanya kalau orang Pampu itu bajunya zaman dulu tuh bajunya itu gombor-gombor sampai lengsereh ya, apa melebihi mata kaki. Nah di sini itu menunjukkan dia mampu gitu. Kalau nggak mampu itu lawannya ya bajunya ngepres karena memang nggak kuat beli yang bahannya banyak. Nah di sini kemudian dianjurkan agar ilmu dan orang alim tidak lagi dipandang remeh. Ini mungkin ada yang ini Rusdi, ada yang bisa setuju, ada yang tidak setuju ya. Biasalah itu penafsiran dan penerapan. Memahami, memuliakan ya antara konsep zuhud sebenarnya tidak bertentangan ya, karena zuhud itu bukan berarti nggak boleh punya mobil apa Al-Fatihah. Jadi kalau seorang ustadz, kiai, orang alim itu penampilannya itu harus yang disuruhnya di sini supaya dia dihormati, macam Bang Hotman begitu. Pakai apa? Dia tujuannya ini apa? Supaya tidak direndahkan dari sisi penampilan disebutin, dijulukin apa orang 30 miliar apa di badannya itu. Nah kalau sekarang kemudian ada kiai yang bawa alfat gitu kan, kemudian wangi gitu, bahkan katanya Birusdi itu minyak wanginya hanya Birusdi. Kenapa Birusdi? Karena Birusdi penjual minyak wangi. Kemudian harga yang paling mahal katanya sekali dioles itu syekh yang alim itu 7 juta kalau dihitung duit. Minyaknya itu apa kita mau bilang ulama itu kemudian jor-joran gitu, apa namanya, boros. Ternyata untuk menghormati
menunjukkan bahwa orang berilmu itu mulia dari sisi apa? Penampilannya, dari sisi pakaiannya. Itu cara memulai. Ada juga mungkin pakai sorban ya, sorban yang bagus, bajunya yang bagus. Pembawaan apa ini? Ilmu yang ada pada dirinya itu ikut terhormati, terbawa itu. Ini ada yang menerapkannya begitu, ya, menganjurkan agar ilmu dan orang alim itu tidak dipandang remeh. Tujuannya itu supaya tidak direndahkan. Wa yang bagi li talibil ilmi ayu hasilaki kitabal wasiyati allati kata biha Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid simti indar ruju'i ila ahlihi yajiduhu man yatlubuhu. Sebaiknya penuntut ilmu, perhatikan santri, sebaiknya penuntut ilmu berhasil mendapatkan buku wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid As-Simti ketika kembali pulang ke tengah keluarganya di Basrah. Buku ini bisa didapatkan oleh yang mencarinya. Waqad kana astadzuna Syekh al-Islam Burhanun al-a'immati Aliyu ibni Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu al-azizi amarani bi kitab batihi indar ruju'i ila baladi fakat batahu. Dan adalah guru kami Syekhul Islam Burhanun A'immah Ali bin Abu Bakar, semoga Allah mensucikan ruhnya yang mulia, tuh, memerintahkan kami di saat mau pulang kampung agar menulis buku wasiat tentang wasiat tersebut, dan kami melakukannya wala budalil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu wabillahi taufik. Bagi para guru dan mufti, pemberi fatwa bidang komunikasi sosial juga harus memegangi buku tersebut, kata beliau, wabillahi taufik. Kata beliau begitu. Jadi santri kita harus memuliakan, ya, pantangan di sini. Kemudian kita disuruh memakai baju yang baik gitu, ya. Ada bentuk menghormati ilmu itu, dan para pencari ilmu itu memakai pakaian yang baik, tidak kumuh, ya, tidak acak-acakan, ya. Di sini bahkan menggunakan wangi-wangian termasuk supaya pemilik ilmu itu, ya, atau orang yang berinteraksi atau yang ahli ilmu itu kemudian mulia, ya, kemudian terikut mulia. Kemudian beliau melanjutkan faslun fi tiyaril ilmi wal astadi wasyariki wal qabah. Abu Rusdi, yang usul bagaimana Abu Rusdi? Saya lupa di mana caranya. Jadi muter-muter guru itu menjelaskan, tapi lahiriah saja tidak bisa usul. Guru-guru begitu itu bagaimana berarti? Yang seharusnya guru itu bisa menghantarkan santrinya itu sampai kepada Allah, guru Rabbani gitu. Ya, maka di sini beliau juga memberikan pasal tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan bagaimana bisa tabah. Nih, memilih ilmu. Yang pertama, wa yanbaghi li talibil ilmi ayahtar min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fi halin summa ma yahtaju ilaihi fil mal. Penuntut ilmu hendaklah memilih yang terbagus dari setiap bidang ilmu. Memilih ilmu yang diperlukan untuk urusan agama ini. Utamakan ilmu agama ini yang fardhu ain. Ya, kemudian barulah dia memilih ilmu yang diperlukan untuk waktu kemudian. Wa yuqaddimu ilmat tauhid wa ya'rifullah ta'ala bidalil fa inna iman al-muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bidrakil istidlal. Hadirin Allah, beliau tegaskan hendaklah memprioritaskan nih kurikulum Mbak Yu,
Mbak Ana yang mau buat sekolah sendiri, hendaklah memprioritaskan apa? Ilmu tauhid. Ya password, kita udah hotspot area di sini nih ya. Mamanya ini wifi, di sini hotspot. Kita tidak tahu passwordnya, ya tidak bisa masuk itu. Ya, kita sudah muter-muter belajar fikih, belajar yang lain, tapi tauhidnya rusak, batal syaratnya, maka terhapus. Lain asyrokta layah batona amaluka wala takunanna minal khosirin. Kalau kamu syirik, Muhammad, terhapus. Dan pembatal-pembatal Islam yang lain sudah pernah kita bahas, ada 10. Ya, tauhid ya. Nah, berikutnya wa ma'rifatullah. Apa itu Mbak Ana? Mengenal Allah. Mana santri diuji tuh. Gurunya perlu juga ya. Seberapa akrab tahu tentang Allah. Sehingga membawa kepada muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah, ya. Wa ya'rifallahu ta'ala bidalil, dengan dalil, enggak asbun, ya, jangan orang liberal. Allah ada di mana-mana. Yang di mana-mana itu apanya? Pengawasan, bukan zat. Adapun zat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini sering dibuat ejek-ejekan ya oleh orang-orang liberal. Kemudian karena iman secara taklid meskipun sah menurut mazhab kami, namun tetap keliru karena meninggalkan pemakaian dari orang itu nggak boleh cuma ngikut, nggak boleh taklid. Jadi belajar akidah yang tuntas, tauhid, tahu dalil di sini. Tidak hanya muqallid atau orang yang mengikuti. Baik, waktunya habis, mudah-mudahan bermanfaat. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.